Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Baik. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan memulai liqo kita yang pertama dari kajian intensif i'rab. Yang perlu kita ketahui juga sebelum kita mulai, bahwasanya ana hanya akan membahas i'rab dasar saja. I'rab dasar, mungkin di awal ana akan lebih banyak yang meng-i'rab. Ana yang akan memberikan analisis i'rabnya. Kemudian berikutnya, mungkin ana akan melempar kesempatan untuk antum semuanya. Ini ada sekitar 5 orang, 1 orang yang ikut. Jadi kalau teman-teman yang lain misalkan sampai besok belum ada yang izin sama ana, kepada ana, maka insya Allah akan langsung ana kick dari grup. Jadi sehingga pesertanya sedikit. Sehingga banyak kesempatan untuk antum mencoba untuk meng-i'rab. Karena memang tujuan ana dari awal itu paling enggak 5 sampai 8, 5 sampai 10 orang lah yang ikut. Kenapa? Agar bisa ada kesempatan untuk meng-i'rab. Tapi qadarullah yang ikut banyak sekali kemarin, lumayan. Sekitar 20 orang. Alhamdulillah. Tapi sesuai dengan kesepakatan kemarin, bahwasanya kalau tidak mengikuti daras dan tanpa ada konfirmasi, maka akan langsung saya keluarkan dari grup. Kenapa? Ya karena memang terlalu banyak anggotanya. Dan juga agar serius. Karena ya ini fakta ya. Biasanya kalau kajian nahwu, shorof, online itu, dan juga i'rab seperti ini, atau kajian online biasanya lah, itu banyak terserang penyakit muntabir. Jadi di awal serius, tiba-tiba di akhir, ya tinggal bisa dihitung jari. Seperti pengalaman Ustadz yang ngajar Qatrun Nada di HKPKO juga, itu yang ikut pertama kali 50 lebih. Pertama kali buka kelas syarah kitab Qatrun Nada, yang pertama kali ikut adalah 50 orang lebih. Tapi setelah waktu berjalan, Masya Allah tinggal 5 orang kata Ustadz Faris yang ikut. Sekarang ini Masya Allah. Tapi maaf ya muskilah. Ya, itu akan menjadi dariya untuk beliau karena videonya akan diupload. Begitupun dengan video Ana. Video Ana akan tetap akan diupload. Dan teman-teman yang mungkin Ana kick dari grup itu, mereka juga bisa mengakses. Tapi kesempatan untuk latihan bersama meng-i'rab mereka akan terlewatkan dari hal itu. Baik. Kemudian kita masuk ke kitab yang akan kita bahas teman-teman sekalian. Dan Ana harap teman-teman sudah mengfotokopi kitabnya. Tidak perlu dicetak jadi sebuah buku, tidak masalah. Semisal memang tidak memungkinkan. Tapi yang Ana harapkan adalah intinya antum punya fotokopiannya. Walaupun mungkin belum sempurna 50 halaman antum fotokopi, tidak masalah. Yang penting antum ada buku untuk antum coret-coret di situ. Baik. Kitab yang akan kita kaji, jelas ya judulnya, Al-Aqidah As-Sahihah wa ma yudadduha. Akidah yang benar dan juga penjelasan terhadap akidah-akidah yang menyelisihinya. Ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahimahullah ta'ala. Baik. Sebagaimana yang Anda katakan juga, kitab yang akan menjadi rujukan kita dalam masalah ilmu nahwunya dan i'rabnya, dalam masalah ilmu nahwunya dulu, adalah kitab Mukhtarat, karya Syekhuna Rafiq bin Ghufran, hafizahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala menjaga beliau, wa atalallahu ta'ala umrahu ala ta'atihi, dan semoga Allah ta'ala memanjangkan usia beliau di atas ketaatan. Tapi kalau antum pernah belajar kitab nahwu sebelumnya, yang satu level, dan antum sudah pernah habis, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Antum pakai kitab itu sebagai rujukan. Tujuannya untuk apa? Misalkan nanti kita di tengah-tengah, mendapatkan kebingungan, kira-kira ini apa, maka kita bisa rujuk ke kitab tersebut. Kita bisa rujuk ke kitab tersebut. Dan nasihatnya para ulama,
kita kalau belajar di suatu level, cukupkan dengan satu kitab. Ya. Apalagi di level dasar, udah satu kitab aja cukup. Misalkan pernah belajar Muyasar, udah Muyasar aja cukup. Ya. Kalau bingung, nanti buka Muyasar lagi. Sampai kita mungkin, baru kita naik ke level berikutnya. Ya, jadi, kalau di level dasar, banyak belajar kitab. Masya Allah, anak belajar Mukhtarat, anak belajar ini. Tapi nggak ada yang itkon sama sekali ya, sama saja. Ya sama saja. Maka lebih baik kita ini cukupkan dengan satu kitab, kita itkon di situ. Ya, bahkan dengan satu kitab itu aja level dasar, untuk sekedar bisa membaca kitab itu sebenarnya cukup. Ya, itu sebenarnya sudah cukup sekali untuk membaca kitab. Makanya Anda cukupkan hanya untuk rujukan. Tatkala kita bingung, kita menggunakan, kalau anak pribadi, anak utamanya menggunakan Mukhtarat. Tapi kalau antum pernah belajar ya, seperti tadi Muyasar atau Nahwade, tidak masalah juga antum pakai untuk rujukan antum. Kemudian dalam masalah i'rab, maka kita akan menggunakan Amsilatul I'rab. Amsilatul I'rab, kitab yang ini. Amsilatul I'rab. Baik teman-teman sekalian, kita mulai saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Arab interaktif ya, jadi misalkan nanti kalau anak tanya, silakan bisa langsung dijawab. Kalau memungkinkan dibuka kameranya, dibuka ya. Kalau memungkinkan dibuka kameranya, maka dibuka aja. Ya kemudian juga sebelum kita memulai, anak kelupaan, mari kita mengikhlaskan niat kita sekalian. Dalam belajar ini, ya kita belajar untuk mengasah ketajaman i'rab kita, tentunya itu akan berefek dalam pemahaman Al-Quran kita teman-teman sekalian. Maka kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dan taufik agar senantiasa ikhlas. Maka kita memulai dars kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, al-aqidatu as-sahihatu wa ma yudadduha. Al-aqidatu as-sahihatu wa ma yudadduha. Baik. Di sini ada sebuah kalimah, yaitu al-aqidah. Al-aqidah, untuk mengetahui i'rabnya, maka kita harus lihat terlebih dahulu tanda-tanda yang ada pada kalimah ini. Apakah tanda-tandanya lebih dekat kepada isim atau fi'il ataupun huruf? Kemudian kita temukan ternyata di sini ada alif lam. Maka jelas ini merupakan isim. Ya, karena tanda-tanda isim adalah dukhul alif lam alaihi. Memungkinkannya alif lam, ya, li ta'rif, alif lam ma'rifah yang memakrifahkan isim untuk masuk ke dalam kata tersebut. Maka jelas ini adalah sebuah isim. Pertama, kita dapat bahwasannya itu adalah isim. Ismun. Ya, ini agak sulit ya, karena Anda pakai laptop, nggak pakai tablet. Jadi mohon dimaklumi tulisannya. Ini ismun itu aja ya. Ismun. Ini ismun. Kemudian kita juga tentukan ini isimnya apakah dia mufrad, musanna, atau jamak. Ya. Setelah kita lihat, maka ini adalah isim yang mufrad. Mufrad. Baik. Nah, barulah setelah itu kita juga harus mengetahui apa jabatannya dia di dalam kalimat ini. Wadhifah atau jabatan isim ini
di dalam kalimah, di dalam jumlah mufidah ini adalah khobar. Khobar. Baik. Maka, setelah kita mengetahui 3 hal ini, bisa langsung kita i'rab bareng-bareng fi'ilnya. Afan, isimnya. Maka kita katakan, al-aqidatu ismun, afan, al-aqidatu khobarun. Al-aqidatu khobar. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Maka barulah kita bisa i'rab al-aqidah, yaitu adalah khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Loh Ustaz, kok bisa khobar? Kan ini isim ma'rifat. Ya, kalau di mukhtarat itu kan isim ma'rifat. Terada kucing ganggu. Jatuh di awal kalimat dan dia rofa, harusnya dia adalah mubtada. Tapi kenapa kita katakan khobar? Ya, jadi ada sebuah kaidah untuk pemula. Apa itu? Kalau dalam judul buku, judul awal bab, itu biasanya adalah khobar. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya dihapus. Mubtada'nya itu isim isyarah yang sesuai dengan khobarnya ini. Karena khobarnya adalah isim mu'annas, maka mubtada'nya adalah hadhihi. Ya. Hadhihi. Mubtada'nya adalah hadhihi. Baik. Maka ini adalah khobarun, dan khobar itu termasuk dalam isim-isim yang ma'rifat. Maka kita katakan khobarun marfu'un, ya. Al-aqidatu khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Alamat rafa'nya adalah dhammah. Baik. Itu i'rab dasar untuk isim sebagaimana disebutkan dalam Amsilatul I'rab. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Amsilatul I'rab di halaman 24. Di halaman 24 kalau kita buka, ya, maka di yang pertama itu an-nisa'u habailu syaiton. Habailu adalah khobarnya. Dikatakan habailu, kalau di sini khobaruhu, tapi bisa juga langsung kita gunakan khobarun gitu aja, tidak masalah. Ya, khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf. Kenapa kok alamatnya dhamma? Karena dia isimnya mufrad. Isim yang mufrad. Makanya di sini juga kita penting bagi kita untuk mengetahui isim dalam hal adat atau bilangannya. Baik. Kemudian kita berlanjut ke kata berikutnya. Yaitu as-sahihah. As-sahihah, teman-teman sekalian, dia adalah sebuah isim juga. Kemudian dia juga mufrad. Tapi ya, dia juga ada tak taknisnya, afan, tak marbutonya. Dan as-sahihah itu isim mustaq. Ya, isim mustaq. Jadi isim itu kan kalau ditinjau dari bangunannya, ya, jadi nanti akan terbagi menjadi 2. Kalau di mukhtarat itu kan kita bisa lihat di halaman
Al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Afan. Kalau ditinjau dari penyusunannya, tadi Anda bilang bangunannya, maka itu salah. Di halaman 25, maka isim itu akan terbagi menjadi dua. Imah isim yang jamid, ataupun isim yang mustaq. Isim jamid, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, itu gampangnya adalah isim yang tidak menunjukkan makna sifat. Tapi kalau isim mustaq, itu menunjukkan makna sifat. Walaupun nanti juga ada isim mustaq yang tidak menunjukkan makna sifat. Ya, seperti isim zaman, isim makan. Tentunya semua itu tidak menunjukkan makna sifat. Karena di sini ada isim mustaq yang memberikan makna sifat, dia sama-sama ma'rifat seperti isim sebelumnya, dan dia dalam segi nau, ya, dalam segi naunya itu sama dengan isim sebelumnya, dan juga sama-sama dalam masalah adat atau bilangannya. Maka ini adalah na'at atau sifat dari kata al-aqidah. Al-aqidatu, maka i'rab dari as-sahihah itu adalah rofa juga. Kenapa kok rofa? Karena na'at, ya, na'at. Dan na'at itu termasuk dalam bab apa? Tabi. Tabi. Pengikut. Pengikut itu ada na'at, badal, taukid, dan juga apa yang terakhir? Atof, ya? Atof. Baik. Tabi itu, kalau antum lihat mukhtarot, adalah pengikut dalam hal i'rab. Mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'rabnya. Maka na'at termasuk ke dalam tabi. Sehingga cara kita membaca as-sahihah itu adalah as-sahihatu. Baik, berarti bagaimana cara meng'irabnya? Kita bisa lihat juga di Amsilatu i'rab di halaman 24. Di contoh yang kedua, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Qaulun ma'ruf. Kalau antum lihat ma'ruf itu, i'rabnya adalah na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Maka sebagaimana itu juga kita meng'irab kata as-sahihah. Kata as-sahihah, ya, maka dia adalah na'tun marfu'un, dia adalah na'at, dan dia juga marfu'. Ya, marfu'. Kenapa marfu'? Karena dia na'at. Na'at kepada isim yang marfu' juga. Dan kita ingat na'at adalah tabi. Na'at adalah tabi. Na'at adalah pengikut. Pengikut isim sebelumnya dalam hal i'rab. Karena al-aqidatu dia khobar, dan khobar itu termasuk isim-isim yang marfu'. Maka sebagaimana itu juga as-sahihah mengikuti kata al-aqidah dalam hal i'rab. Maka as-sahihah juga sama-sama marfu'nya. Maka i'rabnya adalah na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Kenapa kok dhammah? Karena dia adalah isim yang mufrad. Ya, dia adalah isim yang mufrad. Jadi penting bagi kita juga untuk menganalisis tiga hal ini. Ya. Apakah dia isim? Tiga hal ini. Apakah dia isim? Mufrad? Adatnya, kemudian wazifah. Ya. Jabatan dia dalam kalimat tersebut. Karena itu akan berpengaruh dalam hal i'rabnya. Ya, dalam cara kita meng-i'rabnya. Baik. Kemudian kita lanjut.
Ini kucing siapa ini? Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Wama yudadduha. Wama yudadduha. Baik. Kata waw di sini adalah harfu atof. Huruf atof. Kata waw di sini adalah huruf atof. Huruf atof itu kita mengirabnya harfu atfin gitu saja. Mabniyun alal fathi la mahalla laha minal i'rab. Jadi itu cara mengirab huruf. Huruf itu ya, biasanya adalah la mahalla laha minal i'rab. Apa itu la mahalla laha minal i'rab? Dia memang enggak ada tempat di dalam i'rab huruf itu. Makanya dikatakan la mahalla laha, enggak ada tempat baginya di dalam i'rab. Harfu atfin, ya, kita jelaskan kalau mengirab huruf itu i'rab huruf, harf. Sebagaimana disebutkan. Kalau antum lihat di halaman 25, itu ada min ya di situ. Ada min. Tadi kan kita membaca contoh dari penulis qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. I'rab dari min shadaqah adalah ya minnya itu kalau beliau di sini menjelaskan langsung harfu jarrin gitu aja. Sangat dasar banget. Harfu jarrin. Maka kita pun juga bisa di sini langsung kita katakan waw adalah harfu atfin. Wis gitu aja bisa. Tidak masalah. Tapi kalau mau kita panjangkan lebih dikit, maka dia adalah harfu atfin. Kemudian kita jelaskan. Ya. Dia mabni di atas apa? Mabniun ala, kalau di sini, mabni alal fathah. Mabni di atas fathah. Ya. Kemudian, la mahalla laha minal i'rab. Kita jelaskan juga bahwasanya dia nggak ada jabatan dalam i'rab, tapi kita cukupkan aja dengan contoh dari amsilatul i'rab karena kita sebagaimana yang kita sepakati, kita akan hanya membahas i'rab-i'rab yang dasar. Ya cukup kita mengetahui bahwasannya waw di sini adalah harfu atfin, huruf atof. Baik. Ma yudadduha. Ma yudadduha. Astagfirullah. Ini ngapain kucing? Wa ma yudadduha. Baik. Huruf atof teman-teman sekalian. Ingat ya, huruf atof itu juga termasuk dalam masalah tabi. Juga termasuk dalam masalah tabi. Dalam bab tabi. Huruf atof masuk ke dalam tabi. Dan tabi adalah pengikut dalam hal i'rab. Pengikut dalam hal i'rab. Gampangannya adalah menjadikan isim setelahnya, kata setelahnya, beri'rab sama seperti kata sebelumnya. Maka, kalau kita mengetahui definisi tersebut, kita mengetahui tugas dari huruf atof, maka wama yudadduha ma di sini itu i'rabnya sama dengan al-aqidah. I'rabnya sama dengan al-aqidah. Jadi dia adalah khobar juga. Kata wah di situ dia juga sebagai khobar. Dia juga sebagai khobar. Karena mengikuti al-aqidah. Karena mengikuti al-aqidah. Karena dia adalah isim atau kata yang jatuh setelah huruf atof, teman-teman.
Baik. Mana mubtada'nya? Bagaimana al-aqidah yang mubtada'nya terhapus, maka ini juga terhapus. Ya. Hadhihi tadi itu, hadhil aqidah as-sahihah wa ma yudaduha. Wa hadha ya, ma yudaduha. Gitu. Maka dia adalah khobar juga. Baik. Kalau dia sebagai khobar, maka i'rabnya juga sama. Tapi yang membedakan adalah ma di sini. Ma ini kira-kira isim apa teman-teman sekalian? Barakallahu fikum. Dia termasuk isim apa? Mausul. Isim mausul ya? Isim mausul. Berarti kalau isim mausul itu dia apakah termasuk isim yang bisa berubah harokatnya atau tidak? Tidak, Ustaz. Mabni ya kan? Mabni. Berarti di sini ada sedikit perbedaan dari sini. Dari al-aqidah. Loh, apakah boleh? Enggak masalah. Kenapa? Karena ataf itu kan hanya mengikuti dalam hal i'rab. Ya. Jadi kita comot i'rab dari al-aqidah, kita pasangkan juga ke isim atau kata yang terletak setelah huruf ataf tersebut. Kepada baik. Maka ma di sini karena dia adalah khobar, tapi kita i'rabnya adalah ma agak berbeda dikit. Ismu mausulin ismu mausul ismu mausul. Nah, ini cara mengi'rab kalau dia adalah isim yang mabni. Langsung kita jelaskan apa jenis isimnya. Ya. Ta'yinu. Ini ta'yin ya. Agak sulit kalau nulis dari Ctrl+Z. Loh, masih penghapus. Oh, salah saya. Yang pertama adalah ta'yinu. Nau'il ism. Kalau dia adalah yang mabni. Ta'yin nau'il ism. Ini rumusnya. Yang pertama adalah kalau dia yang mabni, isim yang mabni, ta'yin nau'il ism. Kemudian kita sebutkan kemabniannya. Kita sebutkan kemabniannya. Ini yang kedua. Kita sebutkan kemabniannya. Mabniyun ala. Lah, mabni ala apa? Gitu. Sukun. Barakallahu fiik. Kemudian kita jelaskan fi mahalli, nah, di tempat apa dia berada. Sahih. Fi mahalli raf'in. Baik. Kita coba kepada ma. Baik. Kata ma di sini karena dia adalah khobar, maka tentunya fi mahalli raf'in sebagaimana tadi dikatakan oleh akh tadi. Dia fi mahalli raf'in. Karena dia adalah khobar dan khobar termasuk ke dalam isim-isim yang marfu, teman-teman sekalian.
Baik. Ya. Maka ta'yinul ism, ta'yinu nau'il ism. Yang pertama adalah ta'yinu nau'il ism. Kita tentukan terlebih dahulu apa jenis isimnya, ya, apa jenis isimnya. Ternyata dia adalah isim mausul. Maka kita katakan ismul mausul. Ismun mausulun mabniyun ala sukun. Kemudian dia di tempatnya apa? Ya, fi mahalli raf'in khobar. Fi mahalli raf'in khobar. Baik. Kemudian teman-teman sekalian, yang namanya isim mausul, ya, isim mausul itu butuh kepada apa kira-kira? Isim mausul itu butuh kepada apa? Sila mausul. Sahih. Lah, sila mausul itu ada dua, ya kan? Ada dua. Ada yang mau memberikan faedah? Dua ini apa aja? Sila mausul, sila tu al-mausul, ada dua. Afan, ada tiga ya malan. Ada dua aja, kita bagi dua. Bisa dibagi tiga ataupun dua. Baik. Kalau antum buka di Mukhtarat itu, maka ada tiga yang disebutkan. Tapi ana lebih suka membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah jumlah. Yang kedua adalah syibhu al-jumlah. Syibhul jumlah. Jumlah dan syibhul jumlah. Dan jumlah nanti kebagi menjadi dua lagi, yaitu ismiyah maupun fi'liyah. Baik. Nah di sini karena dia fi'il, ya, karena dia fi'il, sedangkan kita tahu apa definisi dari jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, maka dia adalah kalimat yang didahului oleh susunan kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'ilnya. Kalau jumlah ismiyah, maka dia adalah susunan kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Karena di sini langsung fi'il, ya, langsung kepada fi'il, wama yudaduha ini, karena dia fi'il, maka tentunya jumlah, ya, silah mausul ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Baik. Kita lihat contoh i'rabnya di dalam kitab Amsilatul I'rab. Kalau jumlah fi'liyah, maka ya, yang umdah adalah kita mengi'rab fi'il dan fa'il. Kemudian juga kita cari maf'ul bi kalau ada di dalam kalimat tersebut. Ya, maf'ul bi-nya kalau ada. Baik. Di sini dia adalah fi'il mudhari'. Dia adalah fi'il mudhari'. Maka ada contoh di halaman 28. Bisa dibuka 28 maupun dibuka halaman-halaman yang pertama. Ya, atau halaman 4 juga bisa. Di halaman 4 itu, atau langsung saja ke jumlah fi'liyahnya di halaman 28. Kalau di halaman awal itu cuma i'rab fi'ilnya saja. Baik. Di halaman ke-28, di contoh yang ketiga, yang bagi itu,
Atau lebih jelasnya lagi di halaman 30 teman-teman. Halaman 30, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, halaman 30. Nah, pas banget itu ada isim mausul dan juga silah mausulnya. Silah mausulnya adalah yukadzibu. Yukadzibu itu adalah silah mausul. Kita contoh i'rabnya. Ya, maka kata yudhaddu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya, jadi fi'il mudhari' itu, ya kita merojaah dikit, fi'il mudhari' itu kira-kira bisa nggak dia, fi'il mudhari' itu semuanya mu'rab atau ada yang mabni? Gimana menurut antum? Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kapan dia jadi mabni? Kalau yang mudhari ketika bersambung dengan nun niswa dan nun taukid. Baik, barakallahu fiik. Sebagaimana dikatakan oleh Akh Andika tadi, bahwasannya fi'il mudhari' itu dia mabni kalau bersambung dengan nun niswa dan nun taukid. Nun taukidnya mubasyarah. Ya. Maka di sini karena dia nggak bersambung, maka jelas dia adalah mu'rab. Ya, mu'rab dalam artian bisa berubah harokatnya. Mu'rab. Kemudian yang kita tentukan juga adalah alamat i'rabnya. Ya, karena di sini dia tidak kemasukan amil, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Dia tidak kemasukan amil. Amil itu yang merubah harokat kata yang mudhari'. Maka sebagaimana dikatakan oleh penulis, i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi, fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri walam yattasil bi akhirihi syai'un. Baik. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'lun mudhari'un marfu'. Wa alamatu raf'ihi, apa alamat rafa'nya? Adalah ad-dhammah, dikatakan oleh beliau. Baik. Kalau di sini i'rabnya lebih detail daripada isim ya. Kalau isim tadi kan cuma sekedar sampai ke wa alamatu raf'ihi dhammah gitu saja ya kan. Tapi kalau di sini fi'il, beliau penulisnya membawakan dengan lebih detail sekalian dengan alasan kenapa kok dia di i'rab, ya, alamat marfu'nya adalah dhammah. Dijelaskan oleh beliau li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri. Karena dia adalah fi'il mudhari' yang sahih akhir. Maksudnya bagaimana sahihul akhir? Sahihul akhir adalah dia huruf akhirnya bukan huruf illah. Nah, itu maksudnya dari sahihul akhir. Walam yattasil bi akhirihi syai'. Dan juga di akhirnya dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun, baik itu dengan nun niswah maupun nun taukid. Baik. Maka kita katakan yudhaddu, dia adalah fi'lun mudhari'un marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhiri. Sahihul akhiri adalah huruf akhirnya tidak ada huruf ilahnya. Kalau ada huruf ilahnya, maka kita i'rab dengan i'rab muqaddarah. I'rab muqaddarah. Kita takdirkan i'rabnya. Jadi i'rabnya tersembunyi di balik huruf ilahnya, di balik huruf penyakitnya. Walam yattasil bi akhiri syai'. Dan dia juga tidak bersambung dengan sesuatu apapun di belakangnya. Baik itu wawu jamaah, ya kan? Misalkan yudhaduna, ya wawu jamaah menunjukkan kepada jamak laki-laki, ataupun bersambung dengan nun niswah, ya. Ataupun bersambung dengan ya al-mukhatabina. Baik.
Maka dia adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu fi'lun sahihul akhiri. Fi'lun mudhari'un sahihul akhiri wa lam yatasil bihi syai'. Nah, itu i'rab fi'il. Namanya fi'il, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Kalau kita ketemu fi'il, yang kita cari pertama adalah fa'ilnya. Ya, kalau dia adalah fi'il yang mabni, maklum. Ya. Fi'il yang maklum, gitu aja. Kalau dia adalah fi'il yang maklum, maka kita cari fi'ilnya mana? Kita cari fa'ilnya yang mana? Nah, di sini, fa'ilnya itu muqaddar. Fa'ilnya itu tersembunyi. Fa'ilnya itu tersembunyi kok muqaddar. Mustatir ya, Fa'ilnya itu mustatir di sini. Tersembunyi. Di balik fi'ilnya. Takdirnya adalah huwa. Takdirnya adalah huwa. Kembalinya kemana? Kembalinya ke ma. Ya, ke ma. Kembalinya adalah ke ma. Dan memang diperlukan ya. Diperlukan adanya dhamir robit yang kembali kepada isim mausul. Dan itu adalah syarat kalau kita merujuk mukhtarat. Syarat isim mausul, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Yang mana silah mausulnya adalah jumlah. Adanya dhamir robit. Atau bisa kita sebut dengan dhamir a'id. Ya, adanya dhamir robit ataupun dhamir a'id. Dhamir yang kembali atau menghubungkan. Ya, kalau robit itu artinya menghubungkan. Kalau a'id artinya kembali. Dhamir yang menghubungkan antara sila mausul yang berbentuk jumlah dengan si isim mausulnya. Nah, inilah dhamir robit ataupun dhamir a'idnya. Disebut dengan a'id karena dia kembali kepada si isim mausul yang ada sebelum jumlah. Jumlah sila mausulnya. Baik. Ini adalah fa'ilnya. Di sini dia mengatakan wa fa'iluhu mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi. Dhamirun mustatirun fihi. Jawazan takdiruhu huwa. Baik. Dhamirnya adalah fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang hukumnya adalah jawazan. Takdiruhu huwa. Sini aja ya. Sini aja. Baik. Takdirnya adalah huwa. Sebagaimana yang tadi kita ketahui. Nah, setelah kita tahu fi'ilnya, kita cari maf'ul bihi-nya. Kira mana maf'ul bihi-nya? Jelas ya. Maf'ul bihi-nya adalah ha di sini. Ha di situ. Maf'ul bihi-nya adalah huruf ha. MF, maf'ul bihi. Ya, rumus. Maf'ul bihi-nya adalah huruf ha. Sini aja ya. Bisa kemakan. Maf'ul bihi adalah huruf ha. Baik. Maf'ul bihi. Mungkin di sini saja yang terakhir sebelum kita tutup. Maf'ul bihi adalah di sini karena dia adalah mabni. Ingat ya, kalau mabni itu caranya seperti ini. Mabni. Ta'yinu naw'il ism. Nah, dia di sini apa jenis isimnya? Ya. Apa jenis isimnya? Maka dia adalah dhamir, teman-teman sekalian. Dhamir muttasil. Ya, maka yang pertama kita katakan adalah dia dhamirun muttasil. Atau bisa kita lebih lengkap, dhamirun nasab muttasil. Mabniyun ala sukun fi mahalli nasab maf'ulun bihi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Baik.
Mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan pertama ini, kita ngobrol-ngobrol masalah unwan ya, masalah judulnya dulu. Nah, setidaknya itu gambaran kalau kita mengi'rab. Jadi sebagaimana yang katakan, ana hanya akan mengi'rab dengan i'rab yang dasar. Kalau ada i'rab yang lumayan sangar-sangar, ana nggak bahas dulu. Ya, ana fokuskan kita bisa mengi'rab. Dan ana harap kita istiqomah teman-teman sekalian. Untuk sekarang ana dulu yang mengi'rab. Nanti ada praktek untuk antum semua mengi'rab agar kita semua bisa latihan bareng-bareng di sini. Ya cukup dikit-dikit aja ya. Cukup dikit-dikit aja biar antum bisa praktek. Biar antum bisa praktek. Kemudian yang ana ingatkan, belajar nahwu itu nggak instan ya, nggak instan. Ini nanti antum murojaah lagi aja. Ya, antum murojaah lagi videonya. Antum catatan-catatan antum, misalkan ada yang ketinggalan, antum silakan ya rapikan, silakan isi. Ya, dan yang perlu diingat, belajar nahwu shorof itu perlu sabar. Perlu sabar. Ini antum baru belajar apa? Belajar i'rabnya. Belum belajar melancarkan bacaannya. Gitu. Melancarkan bacaannya. Dan ana masih menunggu waktu. Kalau memang memungkinkan nanti ana mau buka khusus antum aja. Mungkin nanti kita ada setoran baca kitab. Ya. Setoran baca kitab. Insya Allah. Tapi ana masih melihat. Ya. Kalau memang kiranya memungkinkan, akan ana buka kelas baca kitab. Ya, praktek baca kitab sardan. Tanpa adanya i'rab. Itu yang ana inginkan. Tujuan ana cuma mau murojaah aja. Kita mau murojaah bareng-bareng. Ana juga biar nggak lupa. Dan antum juga akan mendapatkan benefit dari murojaah ana. Itu aja. Insya Allah nanti akan ada pengumuman menyusul. Jika memungkinkan. Khusus untuk peserta yang mengikuti dars ana pada pagi hari ini. Baik teman-teman sekalian. Semoga bisa difahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi bermanfaat dan menjadi pemberat timbangan amalan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak. Tetap kita ikhlaskan niat kita dan kita bersabar dalam belajar. Baik, ana rasa cukup sampai di sini dulu. Jadi mohon maaf ya, ana tadi telat sekitar 20 menit karena sholatnya selesai sekitar 5:50. Sekitar itu. Ana baru selesai sholat, kemudian persiapan laptop dan yang lainnya juga perlu waktu. Maka kita baru bisa mulai sekitar 5:20. Tapi insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan mungkin kalau antum menjumpai ustadznya kok salah, pengajarnya kok salah, antum silakan jabri ana nggak masalah. Ya, silakan jabri ana, silakan ingetin ana nggak masalah. Justru ana mengatakan kepada antum jazakumullah khairan sudah mengingatkan. Ya kita di sini sharing bareng ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau semisal kok ini kayaknya kurang tepat, maka jabri aja langsung gitu. Nanti ana ralat insyaallah. Nanti ana ralat. Kita diskusikan bareng di jabri insyaallah. Baik, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Jazakumullah khairan. Allahumma amin. Ana pamit dulu ya. Ustaz. Salam. Baik.